di KKP. Tadi Bapak menyampaikan permohonan maaf karena terlambat ada kegiatan yang lain. Tentunya kami bersyukur Bapak bahwa sahabat saya Pak Manggoni selaku mantan ketua di KKP periode yang ketiga, para senior dan pengurus di KKP periode ketiga, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di tengah-tengah kesibukan kita semua pada hari ini kita telah mampu melaksanakan tugas kontribusi organisasi. Hadir dari tadi pagi saya sudah jumlah begitu karena Ketua Dewan Pertimbangan langsung vulgar menembak saya, sehingga saya nggak sempat berdiri untuk menghindar gitu. Yang secara aklamasi mendaulat saya untuk ditetapkan menjadi salah satu menjadi ketua umum periode berikutnya menggantikan seniornya Pak Manggoni. Ini merupakan salah satu tanggung jawab yang berat bagi saya, karena saya di depan tadi juga menyampaikan betapa banyaknya organisasi-organisasi yang ada di pundak saya. Saya hitung tadi di tingkat nasional saya mengemban tugas yang berat. Di samping di DPR ini ada adik kami si Bulan. Di DPR ini saya terpulang Pak, mohon maaf, sebagai wakil ketua fraksi dari Partai Golkar. Di partai juga saya sebagai salah satu ketua 3 periode. Kemudian di KPU juga masuk pengurus, salah satu ketua komite, dan kemudian di Soksi juga sebagai sekjen Soksi, di Dekopin juga penasihat, di MPI wakil ketua, banyak sekali. Namun tentunya semuanya ini saya lebih mengedepankan karena IKKP ini adalah merupakan tanah kelahiran saya. Akan kontribusi yang besar, dan harapan kami bisa membawa amanat-amanat ini, karena organisasi ini didirikan oleh para pendirinya, senior-senior kita ada di sini, mempunyai tujuan yang baik dan mulia. Juga masih banyak hal-hal yang harus kita tidak lanjuti dan kita selesaikan. Oleh karena itu saya sebagai penerus tentunya akan oleh pendahulu kami. Yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita sempurnakan secara bersama-sama. Ini prinsip dalam mengembangkan organisasi kita ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya memimpin sebuah organisasi ini bukan merupakan satu yang ringan. Tanggung jawab mengemban sebuah pimpinan ini mengandung sebuah risiko, yaitu risiko dalam segala hal. Yang tadi Pak Dirta sudah menyampaikan, konsekuensi dalam sebuah organisasi ini tentunya tidak akan bisa berkembang jerba sukin mau beliau. Oleh karena itu menjadi pemimpin harus berani berkorban. Dalam sebelumnya ini ada handicap dalam organisasi ini. Kalau kita lihat spiritnya organisasi ini adalah semacam organisasi paguyuban yang tadi disampaikan oleh Pak Tepur bahwa ini sudah ada anggaran dasarnya dalam bentuk yang namanya yayasan. Nanti coba kita kaji. Dan ini kami tidak mau ada sekat antara Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan kemudian Dewan Pengurus. Karena organisasi ini sifatnya adalah kebersamaan, maka saya katakan di dalam komisi organisasi tadi, kalau ini Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina itu sifatnya hanya untuk formalitas, buat apa dibuat? Gak ada gunanya. Kasihan juga video-video ini hanya nama di pamong, tapi tidak pernah diajak untuk memikirkan. Ini akan menjadi satu kesatuan yang ikut memberikan kontribusi pemikiran, konsepsi, termasuk kebutuhan strategis akan kita ambil. Sehingga dibangun sebuah kebersamaan. Apa yang akan kita lakukan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pengurus pleno dan pengurus harian saja. Oleh karena itu, ini tentunya tadi saya berterima kasih diberikan satu otoritas yang sangat luar biasa. Pertama menjadi ketua umum, dan kedua formatur tunggal. Ini bukan gaya orang parti yang saya lihat ini dalam latar belakang sejarahnya ini. Kalau kita lihat Bupati Prabowo ini kan orangnya tokoh-tokoh untuk ikut merumuskan, termasuk nanti Pak Manggoni juga saya minta untuk masuk membantu saya
karena Pak Mahfud juga bagian daripada kepengurusan yang lama yang tadi tidak bisa terpisahkan. Nanti Pak Saiful juga akan dan Pak Ade sekalian. Oleh karena itu nanti kalau suatu saat kami memutuskan untuk siapa yang akan duduk pengurus, konsekuensinya adalah harus aktif. Saya akan menerapkan itu, dan bila mana tidak aktif, tentunya ada batasan-batasan toleransi waktu. Jangan sampai pengurus yang tidak aktif ini mengganggu jalannya organisasi untuk tidak bisa melangkah dan kerjaan kira-kira seperti itu. Saya meyakini bahwa dengan kebersamaan yang kita bangun ini akan membawa KKP akan menjadi besar dan solid. Kita tinggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Kita tinggalkan silang pendapat yang selama ini terjadi, tapi membuat program yang muluk-muluk. Ya, program itu yang bisa dijangkau dengan kemampuan yang ada. Insya Allah dengan posisi saya hari ini dan didukung teman-teman lainnya dan Pak Bulan, mengharapkan kebersamaan Bapak Ibu sekalian yang nanti suatu saat dicantumkan namanya sebagai pengurus betul-betul bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan waktu yang diberikan 1,5 bulan, secara nanti kita akan secara maraton. Tadi kami sudah menawarkan kalau sifatnya rapat-rapat itu nanti diadakan secara parsial, mungkin 1,5 bulan itu tidak akan bisa menyelesaikan tugas. Belum saya kita perpanjang lagi, tapi dengan batas waktu 1 minggu harus selesai. Dengan konsekuensi biaya tentunya Bapak Umum nanti akan menanggungnya. Ini memerlukan satu kedisiplinan. Langkah kita ke depan ini, bahwa pagi ini luar biasa karena hari ini saya selalu mengikuti laporan-laporan yang disampaikan oleh mitra-mitra kami. Ternyata pagi ini Pak Mosenom yang bisa menjerat mereka. Konon katanya hukum kita ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini kita buktikan bahwa banyaknya warga masyarakat sipil yang tidak tahu tentang masalah. Kami mohon Pak Firman untuk tetap di 2020. Yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Museno, sesepuh kita semuanya, dan para hadirin, sebelum kami menyerahkan secara simbolik, tidak diintervensi oleh siapapun, secara lugas saya nyatakan mendukung sepenuhnya Pak Firman Subagio, senior saya, sebagai Ketua Umum KKP yang baru. Dan saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pati dimanapun berada untuk kita dukung sepenuhnya beliau. Tadi disampaikan bahwa kita ke depan akan lebih baik. Terima kasih untuk Ketua Umum KKP 2012 sampai 2015. Selanjutnya Pak Firman masih tetap di tempat.